Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah saudara bersyukur karena Tuhan memberikan kita Alkitab, yaitu firman Allah. Karena dengan demikian, saudara boleh mengenal Tuhan dan mengenal kasih-Nya kepada kita. Sehingga dalam segala perkara dalam hidup kita tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia menyertai kita dan memberikan hikmat, pimpinan, dan topangan dalam hidup kita. Dialah Allah Immanuel. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah tinggalkan Alkitabmu. Baca dan renungkan. Karena melaluinya kita mengenal Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika kita berbicara, membaca Alkitab, atau merenungkan firman Tuhan, saya percaya ada banyak orang Kristen juga mengalami kesulitan demi kesulitan. Kesulitan itu terjadi karena Alkitab kita adalah tulisan dalam konteksnya masing-masing. Tulisan yang ditulis pada budaya tertentu di zaman dahulu. Sehingga ada jurang pemisah budaya antara tulisan dalam Alkitab dengan budaya kita hari ini. Bisa juga kita tidak bisa memahami dengan baik terkait dengan bahasa, terminologi yang dipakai, yang kita tidak pahami. Namun satu hal yang sangat hakiki, bagaimana seseorang sulit memahami kitab suci. Karena firman Allah sifatnya rohani. Sedangkan manusia terjual oleh kedagingannya. Sehingga kedagingannya itu menutup mata dia untuk melihat perkara-perkara rohani. Sehingga berapa banyak orang hanya berkata Alkitab itu mengajar hal-hal yang baik. Dan bagi mereka itu cukup. Sedangkan Alkitab bukan sedang berbicara hanya hal-hal yang baik. Tetapi Alkitab berbicara bagaimana manusia yang binasa, manusia yang mati rohani, boleh mendapatkan hidup yang kekal dan dihidupkan rohaninya oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita yang mengenal Yesus, mari kita selalu membaca firman. Karena firman itu terus mencelikkan mata rohani kita untuk mengenal Dia. Mari kita membaca firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 6, ayat 60 sampai 63. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca Injil, maka kita terbiasa dengan respons daripada orang-orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi kepada Yesus, bahwa mereka menolak Yesus. Mereka tidak bisa terima Yesus. Bahkan mereka membenci Yesus. Namun dalam peristiwa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini, justru sangat mengherankan. Karena murid-murid Tuhan Yesus, yang tentu bukan yang 12 murid, tapi murid yang lebih banyak, mereka justru juga menolak perkataan Tuhan Yesus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui peristiwa ini? Yang pertama, saudara, ketika seseorang tidak mengenal Yesus Kristus, maka perkataannya menjadi perkataan yang sulit untuk diterima. Firman Tuhan berkata, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Saudara, kata sanggup mendengarkannya bukan semata-mata mampu memahaminya, tapi tidak mampu menerimanya. Saudara, perkataan apa
yang begitu keras, yang begitu sulit bagi murid-murid tadi memahami. Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah Yesus adalah roti yang hidup yang turun dari sorga. Yang kedua, kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mendapatkan hidup yang kekal. Bagi murid-murid pada saat itu ketika mendengar kalimat ini, kalimat pertama, ini kalimat yang sangat sensasional. Karena mereka mengenal Yesus secara jasmania. Sehingga mereka bertanya, bagaimana Yesus yang lahir di Nazaret, yang ibu bapaknya kita kenal, dia bisa berkata dia adalah roti yang hidup yang turun dari sorga. Itu sensasional sekali. Sehingga sulit untuk dapat diterima. Yang kedua, ini bukan sensasional. Tapi kata-kata ini begitu barbarian. Sehingga begitu mengerikan, makan daging dan minum darah. Sedangkan mereka itu adalah, maksud saya murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang beragama. Orang-orang yang tahu apa yang perlu dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah sebetulnya permasalahan yang mereka hadapi? Mereka tidak dapat menerima perkataan Yesus karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Ketika seseorang mengenal Yesus Kristus, barulah mata rohani dicelikan. Sehingga ketika dia menerima firman itu, mendengar firman itu, dia mulai memahami apa yang Tuhan katakan. Karena hanya Yesus Kristus yang dapat membuka tabir, yang menutup mata rohani kita ketika kita membaca kitab suci. Saudara, ada begitu banyak orang Yahudi membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Karena hanya Yesus Kristus yang dapat menyingkapkan perjanjian lama itu. Sehingga seseorang baru memahami, baru mengerti apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, betapa penting kita mengenal Yesus. Ketika kita mengenal Yesus, kita semakin mengenal firman Tuhan. Ketika kita sudah menerima Yesus, kita mulai mengerti firman Tuhan untuk kita mengenal Yesus. Sehingga saudara sebagai orang percaya yang sudah mengenal Yesus, kita tidak boleh tidak merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, mata rohani kita dicelikan kembali. Sehingga kita lebih mengenal Dia, lebih dalam lagi. Karena firman Tuhan adalah penyataan Allah yang khusus bagi kita. Yang kedua, saudara, pemahaman lahiriah tidak akan sanggup untuk memahami hal-hal rohani. Perkataan Tuhan Yesus adalah perkara rohani dan perkara hidup yang sorgawi itu. Setelah firman Tuhan berkata, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan kuatkan padamu adalah roh dan hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus tahu apa yang menjadi keluh kesah mereka. Oleh karena itu Tuhan berkata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Dan Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka, bagaimana jikalau mereka melihat anak manusia, yaitu Yesus Kristus, naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Saudara, Tuhan Yesus mau berbicara sesuatu yang tidak sanggup dipikirkan secara jasmania. Yesus memberitahukan bahwa ia memang berasal dari sorga. Dan dia akan kembali ke tempat itu kembali.
Sehingga Tuhan mau berkata, apa yang kukatakan kepadamu adalah sesuatu yang melampaui hal jasmani. Melampaui hal-hal di bumi. Tapi berbicara hal sorgawi. Hal-hal yang rohani. Itu yang Yesus katakan, perkataanku itu adalah perkara rohani. Dan perkara hidup sorgawi. Hidup jasmani dan hidup rohani adalah dua hal yang berbeda. Sehingga saudara-saudara, ketika kita tidak memiliki hidup yang rohani, maka kita tidak bisa memahami perkara-perkara rohani. Ketika kita mulai membaca firman yang rohani, tapi kita tidak memiliki hidup yang rohani, maka kita melihat firman itu hanya sebatas jasmani. Sebatas aturan demi aturan, perintah demi perintah. Atau sebatas etika. Hampir sama dengan ajaran-ajaran pada umumnya mengenai perbuatan baik. Namun firman Tuhan tidak hanya sampai di sana. Firman Tuhan justru ingin memberikan satu tataran yang berbeda. Yaitu kita memiliki hidup rohani di dalam Kristus. Melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Nah, disitulah saudara-saudara, orang-orang yang rohani, dia melihat kehidupan ini berbeda dengan orang-orang yang semata-mata jasmania. Orang-orang rohani bersikap berbeda menghadapi kehidupan ini. Meskipun hidup ini penuh dengan pergumulan, tetapi orang-orang rohani memiliki mata rohani. Dia bisa memiliki sukacita. Melampaui segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Karena mata rohani yang dia miliki. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Rugilah kita jikalau kita hanya hidup dengan jasmania. Karena karunia sorgawi itu adalah hidup rohani yang diberikan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman dalam hati kami. Kami yang sudah percaya Yesus Kristus, biarlah kami hidup secara rohani. Karena itu adalah pemberian khusus yang Tuhan berikan kepada kami. Semata-mata karena anugerah. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kami yang hidup rohani, kami tahu ya Tuhan. Kami membutuhkan firman yang rohani. Yang Tuhan berikan bagi jiwa dan roh kami. Untuk kami semakin mengenal Yesus. Dan hidup di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.